Halo semua, balik lagi di Radot Valen Channel. Dan saat ini ini adalah momen-momen jelang press conference dari Lionel Messi. Nah, gue kemudian terus melakukan research. Banyak media-media luar yang mulai mencari tahu berapa sih value-nya Messi. Kemudian kalau Barca waktu itu ngelepas duluan dengan ada transfer fee, harusnya untung atau rugi sih. Sekarang kalau memang Barca akhirnya kehilangan karena memberikan bola kepada Messi dan juga La Liga, apakah mereka malah akan bisa untung atau malah rugi? Terus juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang banyak judul-judul di luar yang mulai menghitung sebenarnya dari 3 tahun yang lalu ketika akhirnya Messi perpanjang kontrak dengan value yang sempat bocor 500 sampai 600 juta euro. Itu sebenarnya emang malah ngancurin Barca atau malah membuat Barca lebih untung. Dan kalau disimpulkan, paling banyak pertanyaannya adalah apakah mengontrak Messi ini memberikan untung yang lebih banyak ataukah malah akan membuat berantakan finance daripada Barcelona. Dan apakah selama ini mengontrak Messi itu sebenarnya untung secara ekonomi atau rugi? Nah, itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Namun gua mau mencoba untuk memberikan informasi dulu sama lo sebenarnya sebelum kita akhirnya bisa mencari tahu dan menghitung yang tadi dipertanyakan, yaitu sebenarnya bagaimana sih mengukur harga seorang pesepak bola sebenarnya. Nah, gua banding-bandingin dari berbagai macam sumber dan ujung-ujungnya tuh mirip-mirip, dan ternyata ada yang memang mengambil dari sebuah konsultan, bisa dibilang demikian, ataupun juga lembaga penelitian yang akhirnya membuat ukuran itu. Ini dibuat oleh International Center for Sports Studies, ya. Mereka memberikan tolak ukur untuk klub kalau mau mengukur nilai seorang pemain. Jadi bisa dipakai buat klub yang mau transfer, untuk beli transfer ya, untuk menerima tawaran transfer dari klub, ataupun dia ingin mengukur pemainnya dalam bursa transfer. Begitupun juga dalam mengukur gaji seorang pemain, ataupun dari seorang pemain mengukur gaji dirinya yang diajukan kepada klub. Yang pertama itu faktor umur. Jelas kalau kita mengukur umur ini adalah semakin lo tua, maka tentunya nilai lo akan semakin turun. Karena golden period ataupun usia-usia emas dalam sepak bola itu kan terukur ya. Jadi kalaupun ada yang sampai kayak Ibrahimovic itu kan sebuah bisa dibilang sebuah pengecualian banget. Dan ini ada yang ganggu, apaan sih? Kain topi gue ya. Itu ada faktor umur. Dan ketika lu pada golden age lu, maka nilai lu itu akan semakin tinggi karena diukur dengan nanti waktu karir lu akan berapa lama panjangnya. Nah, makanya kalau dilihat dari keadaan yang sekarang, 3 pemain bola terkaya itu memang, atau penghasilan terbanyak itu Messi, Ronaldo, dan Neymar. Cuma Neymar ini menguntit karena dari sisi umur dia lebih panjang masa golden age-nya dalam sepak bola. Jadi umur itu penting dan itu menjadi salah satu faktor. Lalu kemudian faktor yang selanjutnya adalah durasi kontrak. Nah, ini kalau ngomongin pemain yang pengen ditransfer atau klub yang pengen beli seorang pemain yang masih dalam masa kontrak. Semakin panjang kontraknya dia masih di klub tersebut, maka semakin mahal harga yang akan ditawarkan atau yang memang bisa dibeli, karena dia sudah bersepakat dalam period yang lebih sedikit daripada yang harusnya dia berada di sana. Jadi misalnya kontraknya 4 tahun, dia baru 1 tahun kontrak, udah ditawar klub lain. Kalau memang dilepas sama klub ini pasti nawarnya lebih tinggi untuk kontrak yang lebih panjang. Tapi untuk kasus-kasus tertentu karena kepepet mungkin, atau karena kenapa ya, mungkin bisa berbeda juga. Tapi semakin kesini kontraknya semakin pendek, maka harganya pun juga relatif lebih murah. Karena
memang durasinya udah mau habis. Makanya kalau pemain ini dianggap aset, itu benar-benar diikat, walaupun mungkin tambahnya cuma setahun, yang penting dipagerin supaya pemain tersebut ketika akan cabut, baik dia yang minta ataupun juga klub itu melihat udah perlu untuk dijual atau menerima tawaran yang gede, itu harganya masih tetap ada untuk masuk ke klub tersebut. Nah, makanya ini kasus yang sangat spesial ya untuk seorang Messi, bisa sampai itu kontraknya habis terus kemudian seperti ini. Walaupun nanti gue akan ada lagi episode yang lain. Ini kan memang karena Messi's efek ini kan kemana-mana. Itu kan ada hubungannya dengan waktu janji Laporta saat kampanye presiden kan. Tapi itu nanti lagi. Jadi durasi kontrak itu berpengaruh. Sisa durasi kontrak yang semakin pendek, maka harusnya harganya juga semakin rendah. Lagi-lagi ini adalah umumnya ya. Kalau Messi ini kan kita bicara yang GOAT ya, ini yang nggak umum gitu. Kemudian yang lanjutnya adalah posisi pemain tersebut. Nah, ini memang nggak adil karena rata-rata kalau diukur dari tahun ke tahun selama mulai adanya kontrak profesional pemain-pemain sepak bola, ada transfer fee dan juga ada gaji. Itu kebanyakan memang yang paling dihargai lebih mahal adalah posisi-posisi yang di depan ataupun di tengah dibandingkan belakang atau penjaga gawang. Makanya ketika Harry Maguire sama Van Dijk itu bisa semahal itu 70-80 juta dulu ya, seperti Rio Ferdinand gitu, dan ada lagi itu kan pengecualian. Jadi memang mereka tuh dianggap spesial banget gitu. Dan tentunya akan dilihat nanti bagi pendukung klub itu, bagi manajemen klub itu juga, apakah memang merupakan worth it atau enggak gitu loh, apakah worth it atau enggak. Dan ini yang memang juga menjadi tolak ukur. Jadi kalau sampai back itu sampai harga bisa mahal banget, berarti dia diharapkan spesial banget, ataupun yang beli itu udah kepepet banget ya. Dan kualitas akhirnya berbicara juga, sehingga yang dilakukan oleh back ini sebenarnya juga meningkatkan harkat posisi mereka. Termasuk penjaga gawang. Kalau sampai penjaga gawang dihargai mahal, berarti dia spesial atau tim itu kepepet pokoknya. Dan meningkatkan harga penjaga gawang juga. Nah, pemain tengah dan depan secara pasar otomatis memang dapat harga yang paling tinggi. Jadi kalau mereka dihargainya biasa-biasa aja, berarti mereka memang nggak perform, tapi ketolong oleh harga pasar di posisi itu. Tapi ketika mereka kira bisa berlomba-lomba untuk dapat harga yang paling tinggi, ya memang karena posisi itu yang lebih favorit. Kenapa? Karena lebih favorit pemain yang mencetak gol, yang membuat create chances untuk mencetak gol, daripada yang menjaga supaya nggak kebobolan. Karena ada prinsipnya, walaupun lu kebobolan tapi yang penting lu bisa ngegolin lebih banyak lagi, ya udah lu menang gitu kan. Dan itu yang juga masih terjadi, kenapa posisi itu berpengaruh terhadap harga pemain. Lalu kemudian talenta dan skills, ya jelas kemampuan dari pemain ini kan bisa dilihat dari zaman dia dilihat oleh talent scout sampai dia main di mana dia punya path dalam karirnya. Itu menjadi alat ukur untuk melihat dia punya skill atau talenta yang seperti apa. Ronaldo talentanya nggak setinggi Messi, tapi dia punya etos kerja dan juga kemampuan lain yang bisa membuatnya sejajar dengan Messi. Messi tidak se-charming Ronaldo dan sekuat Ronaldo, tapi dia punya talenta dan punya individual skill yang nggak bisa dimiliki oleh orang lain. Makanya dia bisa seperti itu. Jadi itu pun diukur untuk menentukan value atau harga seorang pemain. Kemudian dia main di liga mana. Semakin tinggi nilai liga atau sulitnya liga itu, maka semakin mahal harganya si pemain ini. Dan itu makanya ada ukuran juga kan, poin-poin liga-liga mana yang masuk paling atas, mana yang di tengah, mana yang di bawah. Dan kalau bicara Big Five pasti kan melulu diukurnya misalnya dari apapun itu, tetap aja Inggris, Spanyol, Itali, Jerman sama Prancis kan, itu yang paling sering untuk menjadi ukuran. Semakin sulit liganya maka semakin mahal pemain tersebut bisa dihargain. Dan kemudian juga adalah brand ini berarti bicara bagaimana commercial revenue yang bisa didapat oleh klub tersebut dengan adanya pemain ini. Pemain ini sendiri punya brand atau personal branding yang memang menguntungkan dirinya dengan commercial agreement yang dia punya, tapi juga otomatis mengangkat juga brand daripada klub tersebut. Makanya value daripada brand seorang pemain sangat tinggi diukur. Itu tolak ukurnya banyak. Nanti bagaimana mempengaruhi
sponsor-sponsor mau masuk di klub tersebut, bagaimana mempengaruhi sponsor-sponsor mau memperpanjang kontrak di klub tersebut, bagaimana sosial medianya, bagaimana yang disampaikan oleh dia di dalam platform-platform digital itu menjadi viral atau enggak, menjadi banyak atau enggak engagementnya, monetize-nya makin gede apa enggak. Itu semua berpengaruh juga di luar dari hal-hal teknis yang tadi kita sampaikan. Dan itu juga sekarang yang menjadi tolak ukur yang paling banyak sebenarnya sekarang turunannya. Karena bicara tentang brand, ini bicara tentang image. Image seorang pemain ini akan berpengaruh terhadap image klub tersebut, dan itu akan membuat dia punya value yang bisa diukur juga untuk bisa mendatangkan yang namanya generates commercial revenue ya, yang akan bisa menghasilkan penghasilan secara komersial di luar dari lapangan itu sendiri. Nanti gue akan bahas bagaimana Messi bisa berpengaruh dengan menampilkan seorang Messi di dalam sosial medianya, misalnya Barcelona atau juga Juventus dalam sosial medianya Barcelona. Itu akan sangat besar value-nya secara nilai dan juga secara intangible dan juga tangible, itu secara kelihatan dan juga secara tidak kelihatan. Dan ini juga yang membuat pemain itu sekarang bisa semakin dihargai nggak masuk akal ya. Contohnya misalnya kalau singgung sedikit itu Grealish menurut gue jago, tapi dia sekarang juga diukurnya dari bagaimana dia begitu disayang oleh orang-orang yang yang aktif di bidang digital gitu loh. Nah itu juga nanti gue akan bahas next time. Tapi gue semangat banget untuk ngomongin bahwa brand, bahwa image itu sangat berpengaruh terhadap harga seorang pemain juga. Dan itu juga harus diukur oleh tim ataupun juga diukur oleh klub tersebut ya. Bocoran sedikit juga dari gue adalah kontrak-kontrak Barcelona itu kalau misalnya Messi ada di 100%, kalau sampai Messi nggak ada itu banyak yang udah punya perjanjian, mereka akan potong 50-60% kalau memang Messi nggak ada di situ. Dan itulah dampaknya. Itu adalah tolak ukur bagaimana mengukur seorang harga pesepak bola. Yang gue bilang tadi nggak gue ambil dari diri gue sendiri atau gue ngarang, tapi diambil dari International Center for Sports Studies. Nah, di episode berikutnya gue akan ngomong di luar dari ada breaking news press conference Messi ya. Gue akan ngomong kalau gitu bagaimana spesifiknya dengan nilainya Messi. Nanti gue akan bahas selanjutnya apakah Barcelona untung atau rugi selama ini, apakah Messi matre atau enggak, itu ntar kita akan lihat. Tapi lu sekarang paling nggak bisa mengukur juga dengan Messi seorang 33 tahun, kontraknya udah nggak ada, terus juga posisinya di mana dia, kemudian juga image value-nya seperti apa, dia main di klub yang bermain di liga mana, dan juga lu bisa lihat tadi tolak ukur yang gue sampaikan yang lain tadi. Paling nggak lu sekarang bisa ngukur dulu sebenarnya dengan catatan waktu tahun 2017 sampai 2021 dia tanda tangan kontrak katanya 550 juta itu worth it atau enggak. Dan sekarang katanya kan dia mau dipotong 50%. 50% berarti kan sekitar 250 atau 275. Bahkan Laporta bilang dia bersedia dibayar 200, yang penting 2 tahun di depan, belakangnya udah gitu aja. Dan kalian harus tahu kalau di Spanyol itu pajaknya juga dipotong 50%. Dan itu akan berpengaruh dengan itu harga itu pajaknya Messi satu orang itu sama dengan sekian ratus ribu pajak orang di Spanyol. Jadi dampaknya gede banget. Turis-turis mau datang ke Barcelona itu bukan hanya karena mau lihat katedral, tapi sekarang juga karena mau lihat Messi. Lalu aduh ntar gue keceplosan, gue udah siapin. Gue mau coba bahasnya satu persatu aja buat teman-teman semua supaya nggak terlalu lama videonya, tapi paling nggak kalian bisa ngerti dan kalian bisa sekarang mengukur juga apakah bukan hanya Messi tapi juga kalian bisa mengukur pemain lain seperti Grealish, seperti Lukaku, seperti Kane, apakah memang pas apa enggak harganya, termasuk mengukur pemain-pemain Indonesia. Jadi sekali lagi dari umur, dari kontrak durasinya, dari positionsnya, dari skillsnya atau talenta, dari liga mana dia main, dari brand atau personal image. Satu lagi gue lupa, yaitu nilai. Ini gue baca dari ulasan yang lain tapi gue pikir pas untuk dimasukin, yaitu dari nilai depresiasinya. Nilai depresiasi ini seperti penyusutan gitu, apakah dengan mengambil dia ini akan menyusut turun atau malah bisa semakin mahal. Nah itu juga harus bisa diukur. Dan sekarang lu juga bisa ambil contoh kalau Ronaldo sama Messi umur udah segini, bagaimana depresiasinya dan bagaimana calon yang ketiganya seperti mereka, yaitu Neymar. Thank you semua. Gua akhiri dulu di sini. Kita akan lanjut lagi nanti di setelah press conference Leo Messi yang memang ditunggu-tunggu. Thank you guys.